Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ah, Selamat berjumpa dalam program Q&A. Dan pagi ini saya ditemani oleh Kang Risa Solihin. Selamat pagi, Kang Risa. Pagi. Anjing Indonesia. Ya, ini mukanya hari Ya, ini kayaknya seger banget nih Kang Risa nih. Kinclong ya. ya baru mandi. Oke, Baru mandi. saya juga habis ngepel malah ya, kan anak saya COVID. Jadi sebelum mereka bangun, sebelum batuk-batuk, pokoknya pagi hari ngepel pakai desinfektan sambil olahraga sekalian. Nah, habis itu terus mandi. Ya, pakai baju kayak APD gitu, terus mandi. Dah, Mantap. amat. Oke, pagi ini kita akan membahas 3 kasus. Satu Oke. persatu kita bahas. Saya baca pertanyaan dulu. Shalom Bapak, suami saya baik menurut standar pada umumnya. Dia bertanggung jawab, sayang putra-putri. Namun ada hal yang mengganjal saya, 2 hal. 1, dalam menilai segala sesuatu, selalu ada yang dicela atau lebih cepat melihat sisi negatifnya, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas yang diikuti. Jadi kalau melihat segala sesuatu, lihat negatifnya, lihat orang, lihat kegiatan. Oke, mungkin kita bahas satu dulu aja biar kita bisa fokus. Oke, silakan Kang Risa membahas soal ini punya suami, punya pasangan, ya bisa dibalik juga ya, orang lain mungkin istrinya gitu. Melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu negatif aja. Lihat orang cantik loh, kakinya besar banget. Lihat orang pelayanannya bagus itu. Ini orang pelayanan bagus tapi anaknya nggak bener. Waduh, lihat perayaan yang meriah gitu ya, meriah tuh, wah orang-orang pada senang gitu. Dia bilang lampunya kurang pas. ini yang di sebelahnya kan telinganya bisa infeksi. Ini ibunya ini nanya suaminya model begitu kan telinganya bisa infeksi. Silakan Kang Risa. Ya, itu saya bisa membayangkan betapa ini adalah toxic relationship. Saya bisa membayangkan bahwa ini adalah toxic family. Saya bisa membayangkan ini toxic atmosphere. Dan betapa kalau itu terjadi, yang namanya toxic, betapa itu bukan sorga di bumi, tetapi neraka di bumi. Walaupun ya dari beberapa sisi memang baik, daripada beberapa sisi normal, tetapi ngebayangin nggak sih dia mau berucap apa? Dia mau ngomong apa gitu. Dalam keadaan baik, bisa belok sedemikian rupa, bisa menjadi negatif sedemikian rupa. Waduh, itu saya nggak bisa bayangkan. Tetapi kalau seseorang terus menyalahkan, menghakimi, ya saya ingat dengan kejadian pasal yang ketiga ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan tahu bahwa manusia sudah makan itu buah, sebetulnya Tuhan nggak marah, masih dihampiri malah, di manakah kamu, masih lembut gitu Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga masih nanya, kenapa kamu sampai makan gitu, padahal saya udah bilang nggak boleh. Tuhan kayaknya kalau kita lihat Alkitab, nadanya juga masih normal, penuh dengan kasih, seperti demikian. Tetapi ketika sampai pada sebuah titik, ya kata Adam, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sebelahku. Ditanya lagi, ya karena ular, dan ketika itu langsung di bawahnya Tuhan mengusir. Jadi sebetulnya ini sedang zaman social distancing, padahal Tuhan tidak ingin ada distancing. Dia adalah Immanuel, dia adalah Tuhan yang ada di dalam hidup kita, no distancing. Tapi akhirnya ada distancing gitu oleh karena menghakimi. Kenapa dia menghakimi? Karena menyimpan dosa. Nah, poinnya adalah di situ. Mungkin dari kasus ini harus dikonseling secara khusus, secara mendalam,
Kenapa? Karena dikhawatirkan ada mungkin bullying terjadi di masa muda, begitu ya. Mungkin diperhadapkan dengan apa? Bahasa Indonesianya bullying itu apa, Mas? Perundungan, perundungan. Wah, kok bisa gitu nyampe sampai ke perundungan gitu, Pi. Ya mungkin terjadi perundungan gitu waktu dia kecil, dia diperlakukan selalu salah oleh sekitar, selalu salah oleh orang tua, selalu salah oleh karena teman-teman, dia tidak diterima gitu, dia menjadi orang-orang yang betul-betul sepertinya orang-orang distancing gitu sama dia, yang sebetulnya bukan dari diri beliau, tetapi mungkin sekitar sudah mendistancing, yang akhirnya ketika dia dewasa, ketika dia berhasil, dia ngerti firman, dia merasa dirinya positif, berfungsi sebagai ayah dan suami, akhirnya dia yang bikin buat distancing dengan yang lain. Jadi menurut saya ini harus dipulihkan, karena saya nggak bisa bayangkan betapa toksiknya relationship yang ada begitu ya, mungkin langsung atau tidak langsung, tetapi maksudnya kalau misalnya kita sampai pada sebuah, wah nih laki gue mau ngomong apa nih, laki gue mau komen apa nih, laki gue mau reaksinya kayak apa nih, ternyata negatif, luar perkiraan, penghakiman. Karena pada titik ini ya kembali Adam nggak mau disalahkan, akhirnya menyalahkan orang lain. Hawa nggak mau disalahkan, akhirnya menghakimi keadaan dan orang lain ya karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Yang akhirnya kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lain, kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Itu sih menurut aku, Mas. Nggak tahu Mas setuju apa enggak? Iya, saya menambahi aja, setuju lah. Kalau nggak setuju nggak diundang. Ya, saya mau melengkapi aja. Jadi saya tidak mengomentari yang disampaikan, tapi menambahi dari sisi yang lain. Jadi kan selalu berdua ya, kita bahas selalu berdua, satu hamba Tuhan, membahas dari sisi Alkitab, penggembalaan, saya dari sisi yang lain. Kadang yang saya tidak mengisi psikolog gitu, dia udah nyampein dari sisi psikologis, ya saya ganti posisi, saya jadi hamba Tuhan. Sekarang saya mau sampaikan dalam sisi psikologisnya dulu, dan mungkin saya akan share screen ya. Ini bulan pas tadi sambil dengar gitu, saya ingat file ini. Kalau melihat apa namanya datanya tadi ya, suami saya berpikir pada diri sendiri, dia selalu berpikir negatif ya, berpikir negatif. Jadi lihat apa-apa negatifnya, itu berarti dia orangnya perfeksionis. Nah ini kemungkinan memang dia itu orang secara psikologis orang melankolik. Orang melankolik itu orang yang perfeksionis, melihat segala sesuatu maunya sempurna. Bagi orang lain ini acara udah bagus banget, ini Natal perayaan, bagi dia ini kalau misalnya lampunya begini masih aja ada salahnya. Makanan udah enak banget ini. Waduh, dia pasti bilang lagi, ini harusnya lapnya jangan warna merah itu. Apa hubungannya lap warna merah sama selera makan gitu. Tapi ini nggak matching ini begini. Waduh, pokoknya negatif aja. Wah, anak udah belajar dengan benar atau gimana gitu. Masih lagi tuh. Itu dia memang mengejar kesempurnaan. Dan orang seperti ini juga kadang-kadang nggak bisa mendelegasikan kepada orang lain. Kalau nggak dikerjain sendiri nggak mantep. Begitu dikerjain orang lain, si C gitu, istrinya bilang, wah bagus dia kerjanya bagus, hasilnya bagus. Bagus gimana? Jadi ketika ada pekerjaan gitu, orang lain pasti itu bahkan terima dengan bagus gitu. Dia bilang, ini lihat kayak begini itu, waduh, itu emang orang perfeksionis. Nah, perfeksionis ini memang gini, kalau dia nggak lahir baru, ya dia akan sarkasme, akan sadis. Mungkin dia nggak marah-marah kayak orang kolerik, kayak Ahok atau kayak Rasul Paulus gitu. Tapi dia diam-diam bisa nyelekit. Ngomongnya tuh bisa nyelekit, bisa melukai perasaan. Nah ini yang berbahaya buat pasangannya atau orang-orang di sekitarnya atau anaknya. Tapi kalau melankolik ini lahir baru, dia akan menjadi orang yang mau memberi terbaik buat Tuhan, melayani terbaik, memberikan kepada istri anak terbaik. Dia ngasih kado nggak mau sembarangan, terbaik, barangnya terbaik, bungkusnya terbaik. Udah, ini kalau orang-orang seperti ini lahir baru sungguh-sungguh, dia akan menjadi orang yang hebat. Nah,
Ya. Maka saran saya, ya ini punya suami atau istri model begini juga biasanya sensitif, biasanya perasaan. Bahkan cukup banyak yang seni, namanya seni pasti mut-mutan. Nah, ini secara kepribadian, analisa saya berdasarkan data, ya belum di assessment, adalah kelompok melankolik. Foto karakternya hijau. Kalau di tes DISC pasti tipe cermat, itu nubuatan, ramalan, dugaan, gitu ya. Nah, maka solusinya adalah kalau misalnya ibu bisa memenangkan dia, supaya dia dibikin lahir baru. Sudah Pak, sudah lahir baru. Oh, kalau gitu langkah berikutnya adalah menerima apa adanya. Nggak ada pilihan. Yang kedua, kalau pertama menerima apa adanya, yang kedua adalah menyesuaikan. Jadi, menyesuaikan tuh begini. Udah, ini pasangan ngomongnya kayak begitu. Kalau menikahnya udah 10 tahun gitu. Kira-kira 40 tahun lagi berubah nggak? Menurut saya belum. Nah, daripada telinga kita infeksi gitu ya, bukan infeksi ada virusnya gitu ya, tapi ini telinga kita yang panas, selalu hati kita yang terluka. Maka ya memang telinga kita ini dibikin kayak ada filternya aja gitu. Apa yang masuk, yang didengar nggak semuanya masuk gitu. Jadi ya kalau perlu malah ikut nimbrungin aja sekalian. Jadi misalnya pembantu kerja atau anak buah kerja gitu. Wah, kita komentar sedikit dulu, itu kerjanya tuh gitu. Kalau perlu kita jangan memuji dulu, tuh bagus banget, dia bilang enggak, akan repot gitu ya. Jadi kita menyesuaikan diri, itu kerjanya dia begitu gitu. Iya gimana sih nih, udah bagus ujungnya kurang rapi, ya emang dia kurang teliti. Kalau perlu kita ngegongin aja. Jadi ini namanya menyiasati gitu ya. Jadi kita jangan berkomentar dulu, nanti berantem kan. Wah, kita komentar misalnya lihat apa, nih lihat makanannya nih bagus banget nih. Lalu dia nanti bilang gini, mana bagusnya begini? Ini lu bagus, enggak menurut saya enggak. Ya kita beda selera, wah berantem gitu. Jadi menyiasatinya orang model begitu kita jangan komentar duluan. Nanti kalau dia komentar kita gongin aja. Good idea. Good idea. Jadi ini nama istilah saya nih gitu ya. Sleeping with enemy. Wow, kan judul film ya. Sleeping with enemy itu gimana kita bisa tinggal bersama setan, kita bisa hidup bersama, kita berhidup bersama COVID gitu, tapi kita nggak kena gitu ya. Jadi kita emang harus jaga imun, sehat gitu. COVID-nya nggak pergi dari dunia ini ya urusannya dialah gitu kan. Urusan saya adalah saya membuat diri saya sehat. Nah itu kira-kira begitu ya. Tapi ya ini nasihat yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi dua-duanya benar ya dari sisi Pak Rizal sebagai hamba Tuhan tadi kan memang ya mengangkat kisah Adam Hawa, bagaimana akarnya mulai saling menyalahkan itu ketika dosa. Maka tadi saya bilang ini kalau orang tidak lahir baru nih dosa. Adam begitu jatuh dalam dosa, matanya itu salahnya orang lain. Perempuan ini yang salah gitu. Makanya memang akarnya di situ. Maka tadi saya bilang lahir baru. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi sorry, aku mau tambahkan Mas pengalaman pandemi ini Mas. Ya. Saya bulan ini pernikahan dengan Elsa 30 tahun. Wow, selamat. Dalam posisi kita sudah jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Bulan apa nih? KWA-nya bulan apa nih? Ya bulan Juni Mas, sekarang masih Juni. Jangan-jangan dari ini loh. Tanggal 9. Jadi dalam posisi ya sudah jadi hamba Tuhan, quote and quote sudah ada labeling ya rohani, labeling gerejawi gitu, labeling udah jadi berkat bla 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 bla. Tetapi yang namanya perkawinan itu kan kita memang menikah dengan lawan jenis. Namanya juga lawan, Mas. Makanya sleeping with enemy. Itu lawan jenis. Kan kita bukan lawan dia. Kita kan tidak. Ya kita kan tidak menikah dengan sesama, Mas. Sesama jenis. Lawan. Itu lain persoalan. Nggak boleh sesama jenis. Hari ini saya dapat satu kata yang dalam banget nih, lawan tuh. Ya memang lawan jenis. Ya piye toh, Mas? Betul. Ya kita menikah dengan lawan jenis. Kalau kita merah ya pasti dia hijau walaupun dia merah. Ya kalau kita merah ya tambah duer. Masih mendingan merah sama hijau atau merah sama biru gitu kan. Tapi kalau merah sama merah, hijau sama hijau kan tambah
Ya memang lawan jenis. Kita menikahi lawan jenis. Nah, selama pandemi ini ada sesuatu yang menarik, Elsa, oleh karena ibu-ibu pertemanan, mungkin Mas juga dengar ada banyak kelas-kelas webinar, Mas. Untuk wanita ada Inside Out, ada Love, ada WCB, ada ada Virtuous Woman, teman-teman kayak siapa Erwin Widodo, Pak Jaliaman, siapa lagi Ili Widodo, sekarang muncul Montezuma, ya LK3, sahabat kita Pak Julianto juga sedemikian rupa. Ya sekarang mah kita tinggal mau lihat mana jalurnya aja kan, mana jalurnya atau mana pertemanan kita ada di mana, tetapi konsepnya sama. Dan saya melihat bahwa ya mungkin karena ini pengaruh sosial, pengaruh di rumah, jadi banyak waktu gitu, dan istri saya mengambil pilihan sibuk, Mas, dari kelas ini ke kelas ini, dari kelas ini ke kelas ini, which is good. Yang sampai pada sebuah titik dia bilang, kamu nih kok aku belajar terus, kamu kok nggak belajar. Saya sekarang belajar pembinaan pria, Mas. Aku lagi belajar pembinaan pria gitu. Jadi saya tuh mikir gini, loh, apa saya kurang pria atau gimana? Ini dengan labeling itu loh, Mas, dengan labeling itu ya. Jadi tapi saya sampai sebuah titik gitu ya, belajar bahwa persoalan belajar itu bukan persoalan waktu atau kita nggak punya waktu. Gitu. Persoalan justru kalau kita nggak mau belajar itu adalah persoalan kita punya kerendahan hati, Vanda. Itu aja sebetulnya. Kita ini bukan mau belajar modul, kita bukan mau belajar kurikulum yang kurikulumnya gue khotbahin kok. Gue ngerti, bukan masalah di situ gitu, tapi masalahnya apakah ini kita mau belajar rendah hati, Bang? Enggak. Dan saya menikmati gitu ya, bahwa saya berharga di hadapan Tuhan, saya diampuni, saya mengampuni, yang 20 tahun saya mengkhotbahkan, dan hubungan saya dengan lawan jenis juga jadi lebih baik. Jadi bisa jadi teman jenis, jadi bukan sesama jenis loh ya. Jadi teman jenis, jadi sahabat jenis gitu. Karena ya kembali tadi sampai pada sebuah titik Mas Jarod memberikan nasihat untuk saling menerima, saling menyesuaikan. Nah ini waduh, ini menyesuaikan dengan lawan jenis. Yang mana banyak orang tuh nggak sadar, kita tuh harus bersahabat dengan lawan kita. Kita harus berteman dengan lawan kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan lawan kita. Lupakanlah ya kami saling mencintai. Ya, lupakanlah gombal-gombalan waktu kita pacaran. Itu tetap lawan, Mas. Lu lawan itu. Mantap ini. Ini istilah yang mantap ini. Kayaknya saya potong satu pertanyaan aja. Kita mulai dengan rekaman yang baru. Tapi ini menurut saya ya sebuah insight yang intinya bahwa kita menikah itu dengan orang yang berbeda. Jadi makanya kalau dia orangnya perfeksionis, ya kita tuh tadi saya bilang ngomongnya jangan komen dulu, biar dia yang komen kita gongin gitu. Tapi biasanya orang perfeksionis itu kurang bergaul, kurang easy going. Distancing. Ya, maka ibu nanti berperan aja sesuai dengan kepribadian ibu, sehingga anak-anak mendapat figur yang lengkap. Jadi suami istri, ayah ibu suami istri adalah dua pribadi yang saling melengkapi. Jadi soal dia seperti itu, ya mau gimana lagi? Ya diterima aja gitu ya. Tapi memang tidak mudah. Sekali lagi gimana kita bisa menerima tanpa terluka. Tidur bersama musuh tanpa terbunuh. Tinggal bersama lawan jenis, tapi bahagia gitu ya. Karena lawan kita menikahi lawan jenis, hidup bersama dengan lawan jenis. Nah ini tidak mudah, tapi menjadi mudah ketika mengerti, ketika belajar, mengerti, ketika paham mengenai keunikan diri. Jadi begitu pasangan itu begini-begini, oh ya emang dia melankolik begitu gitu ya. Jadi begitu kita belajar keunikan itu lebih paham. Kalau istri saya kan pragmatik, ya dengan positifnya dan negatifnya juga nggak sempurna.
begitu dia bertindak hal-hal yang dari sisi negatifnya seorang pragmatik, saya tidak bilang bahwa dia nggak cinta saya gitu ya. Wah, ini pragmatiknya lagi muncul nih gitu ya. Sisi negatif dari pragmatik. Melankolik ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nanti ketika dia lagi muncul sisi negatifnya, itu bukan karena dia nggak cinta kita. Karena memang dia berespon dan bereaksi sesuai kecenderungan perilakunya. Maka temperamen dasar ini digunakan istilah juga namanya kecenderungan perilaku atau DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, orang melankolik itu cenderungnya cermat. Maka dia mengamati orang dengan cermat gitu ya. Hidungnya kurang bagus, rambutnya nggak rapi. Itu orang cermat gitu ya. Dia terlahir dengan otak seperti itu, mata seperti itu. Nah, gimana kita bisa misalnya anak-anak nanti ada yang juga sama, ibunya merasa bahwa ini toksik gitu ya. Anaknya juga bisa bahwa papa ini toksik gitu. Dia sudah antusias belajar masih dicela. Dia sudah berusaha masih dicela gitu. Nah, ini anaknya perlu diajari tabah, nanti ibu harus mengimbangi dari sisi yang lain. Ya, nggak apa-apa nak. Itu papa itu maksudnya biar kamu lebih baik lagi. Gitu ya, jangan bilang itulah papahmu, nggak pernah positif. Jangan. Nanti anaknya benci bapaknya gitu. Jadi kita menyiasati, itu namanya kita menyiasati hidup. Dan kita kan merubah mana bisa, ya. Dia bisa berubah dirinya sendiri, tapi kita hanya bisa menyiasati. Ya, Tuhan memberikan pengertian. Nah, nanti saya percaya suami belum berubah pun kita sudah mengerti, menerima. Tetapi saya berani menjanjikan waktu kita mengerti, lalu menerimanya karena mengerti, nanti akan ada bonus. Bonusnya itu dia berubah. Karena orang berubah ketika diterima. Minimal seandainya tidak berubah. Jadi manusia itu kan sisi positif dan negatif. Waktu dia diterima kan dia bahagia. Sisi negatifnya itu sembunyi. Jadi saya orang sanguin. Saya ini sanguin di mana cheerful, ceria gitu ya. Itu positifnya. Negatifnya apa? Kemproh, jorok, pelupa. Selama saya bahagia, saya nggak lupa-lupa. Begitu nggak bahagia, stres, buru-buru, barangnya ketinggalan semuanya gitu. Jadi istri saya tidak cerewetin, hati-hati barangnya di mana, tambah stres, tambah lupa gitu. Dia bikin saya bahagia aja, saya nggak lupa. Gitu. Nah, makanya kita menerima, menyiasati, bikin dia bahagia, nanti dapat bonus. Mungkin dia belum berubah, tapi sisi negatif dari karakter itu dia tersembunyi. Nah, yang muncul. Ini kalau bersembunyinya lama, itu bahkan bisa jadi karakter yang bagusnya ini menguat. Sehingga orang melihat berubah, tapi sebenarnya tidak berubah ya. Dalam kondisi tertentu nanti muncul lagi, gitu ya. Karena memang dia diciptakan tidak sempurna. Ada positif, ada negatifnya. Nah, kitalah yang menyempurnakan dia. Jadi Hawa diciptakan untuk menyempurnakan Adam. Walaupun Adam itu gambarnya Tuhan, tapi Adam bukan Tuhan. Maka diciptakan penolong untuk menyempurnakan. Wah, kita sampai di sini. Tuhan memberkati.